Baik, kita akan melanjutkan ya pembahasan poin yang tentang sunan mahjurah fil jima'. Jadi amalan-amalan sunnah yang terkait dengan hubungan antara suami dan istri, ya, artinya berhubungan suami istri. Ya, jadi kita sudah bahas beberapa poin. Sebelum kita lanjutkan, kita review ya, kita ulang mungkin dari awal ya. Jadi antara sunan mahjurah indal jima', jadi di antara amalan-amalan ketika berhubungan suami istri, yang pertama adalah berdoa, apa ya? Berdoa ketika malam pertama. Ya, malam pertama pasangan suami istri ya, ketika akan berhubungan, seorang suami hendaklah mendoakan ya, berdoa ketika hendak berhubungan pertama kali ya, malam pertama. Kita sudah bahas ya, dengan berdoa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Kemudian ditiupkan ke ubun-ubun apa? Kepala istri. Insyaallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah doa yang diucapkan ya, yang dipakai ketika setiap kali mohon maaf berhubungan. Ya. Jadi ada doa ketika mau berhubungan suami istri, hubungan badan. Ya, doanya apa? Ketua, insyaallah. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Sama ya. Baik, sudah apa, Pak? Semua ya. Bisa kayaknya itu, Pak ya. Ini ya, yang sebelum-sebelumnya belum berdoa, sekarang insyaallah nanti berdoa, Pak ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana ya. Baik, itu ya doanya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ketika berhubungan ya, dan mohon maaf hendak mengulangi lagi di satu waktu itu, maka ya mohon maaf dengan istilah yang mungkin kurang sopan atau saya pemilihan kata yang kurang baik ya, mungkin mau ulang berapa ronde gitu Pak ya, ronde kedua gitu, maka sunnahnya adalah berwudu ya, berwudu di setiap kali ya mau nambah ya berhubungan kembali. Al-ghuslu awil wudu ya, jadi kalau bagusnya adalah mandi, tapi kalau nggak mandi maka cukup dengan berwudu ya. Kita sudah bahas bagaimana contohnya Rasulullah SAW pernah satu waktu, mohon maaf, Rasul dikasih kekuatan oleh Allah bisa menggilir seluruh istrinya dalam satu waktu, satu hari ya. Masya Allah. Dan Rasul dengan cukup dengan satu kali mandi saja ya, artinya bisa mengulang dengan berwudu. Baik, berikutnya adalah ketika mau mandi wajib ya, mandi wajib, maka sunnah untuk berwudu sebelum mandi junub ya, al-wudu qabla ghuslil janabah. Ini sudah ya, sudah dibahas poin keempat ya. Kemudian yang kelima, dianjurkan bagi suami istri mandi bareng Pak ya, sunnah itu Pak, mandi bareng ya, romantis Pak ya. Rasul pun sudah kita singgung, jangan alasan ini sudah nggak saatnya Ustaz ya, udah 40 udah 50 gitu, itu pengantin baru aja gitu ya. Rasulullah itu usia 60, usia 50 bahkan ya, usia 50-60 masih romantis dengan istrinya ya. Hadis tentang mandi bareng itu kan dengan Aisyah ya, Rasulullah usia menikah dengan Aisyah usia berapa? Usia 50 tahun gitu ya. Nah, ini sunnah mandi dalam satu ember, satu bak ya, satu kamar mandi gitu Pak ya. Bahkan sambil gantian ya gayung-gayungnya mungkin ya, sebagaimana Rasul dan Aisyah. Itu sunnah Pak, sunnah. Baik, berikutnya yang keenam, wudu'ul junub qabla naum in arada ta'jil ihtisal. Di satu kondisi, mohon maaf, kalau berhubungnya malam hari, kadang kita berat untuk langsung mandi junub ketika sebelum tidur ya. Benar nggak Pak? Nanti aja. Nah, bagi yang
ingin mandinya nanti itu boleh, ya, dengan tapi apa? Sunnahnya adalah berwudu sebelum tidur. Ya, dimana dia tidur dalam keadaan junub. Ya, tapi dianjurkan dia bisa berwudu sebelum tidur. Ya, wudu'ul junub qabla naum. Ya, wudunya seorang yang junub, ya, habis berhubungan sebelum dia tidur. Apabila ia ingin takjilul ihtisal, menunda mandinya, nantilah kalau pas bangun gitu ya, pas bangun. Dalilnya adalah ini sunnah, Pak. Sunnah bukan berarti kita bilang malas sekali gitu ya mandi ini kan gitu ya, daripada kedinginan ya, daripada demam kan gitu. Ya, seperti masyaallah saya. Dan Rasulullah melakukan seperti itu. Rasul menunda nanti mandinya setelah bangun. Ya, bukan berarti yang lebih baik harus mandi sebelum tidur, Pak. Enggak, Pak. Enggak ada artinya harus gitu ya. Tidak. Dua-duanya baik, Pak. Dua-duanya baik. Dalilnya adalah Aisyah ditanya oleh ya sahabat tentang bagaimana Rasulullah SAW ya ketika mandi, ketika ya habis berhubungan. Lalu kata Aisyah, faqad su'ilat Aisyah kaifa kana yasna'u fil janabah, akana yaghtasilu qabla an yanam am yanam qabla an yaghtasil. Aisyah ditanya, ya, apakah Rasulullah SAW itu ya ketika junub ya mandinya sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Lalu kata Aisyah, qalat kullu dzalika kana yaf'alu rubbama ittasala fanam wa rubbama tawadda fanam. Jadi kata Aisyah, kedua-duanya Rasul lakukan. Mungkin satu waktu Rasul berhubungan kemudian langsung mandi sebelum tidur, tapi juga kadang-kadang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub, ya, mandinya setelah bangun tidur, ya, tapi wudu terlebih dahulu. Baik, ya. Jadi sunnahnya wudu sebelum tidur kalau kita ingin menunda mandinya setelah bangun tidur. Baik, berikutnya yang ketujuh, an-niyatu bil jima' husnun nafs. Ya, hendaklah seseorang, mohon maaf, ketika berhubungan niatkan, ya, mohon maaf, bukan hanya ketika seseorang niat membedakan antara sebuah amalan. Seseorang walaupun sama-sama melakukan amalan, tapi kalau niatnya beda, maka tentu hasilnya juga beda, Pak. Seseorang yang, mohon maaf, dia berhubungan suami istri hanya, mohon maaf, dengan ya bahasa atau dengan istilahnya melampiaskan nafsu saja, maka ya tidak berpahala. Tapi ketika seseorang dia berhubungan dalam rangka mengamalkan sunnah, dalam rangka menjaga kehormatan, maka ya dia tidak berhubungan kecuali dengan istrinya. Artinya apa? Ya, dia berusaha untuk menjaga ya kemaluannya, tidak berhubungan kecuali dengan istrinya, maka itu berpahala. Sampai buat para sahabat heran. Nah, inilah yang istilah kitanya sunnah Rasul, Pak, ya, sunnah Rasul. Tapi sunnah Rasul ya bukan ini aja, Pak, ya, sunnah Rasul, bukan malam Jumat aja, bukan, Pak, ya. Ya, jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah seseorang ketika melampiaskan syahwatnya berhubungan itu berpahala? Mohon maaf, artinya sampai heran sahabat, kok melampiaskan syahwat berpahala gitu ya. Rasul kasih catatan, kalau melampiaskannya ke yang halal itu berpahala, berarti ke istrinya, Pak, ya. Tapi kalau melampiaskannya ke yang ditaruhnya ini ke yang bukan yang halal, Pak, diletakkannya ini bukan ke yang halal, maka wisrun, itu menjadi dosa. Ya, dan pemisah antara dosa dan pahala itu kan cuma berapa menit, Pak, sebenarnya. Ijab kabul itu kan cukup berapa menit? Ya, kalau diawali dengan ijab kabul maka berpahala, Pak, ya. Baik, itu ya. Jadi niat
ya ketika seseorang berhubungan itu niatkan ya menjaga diri, kemudian niatkan yang dalam rangka ya sunnah. Berikutnya yang ke-8, hifdzu asraril mu'asyirah. Ya, ini penting sekali, yaitu untuk menjaga kerahasiaan, ya, menjaga rahasia. Jangan cerita-cerita. Ya, jangan cerita ke orang lain ya tentang rahasia, mohon maaf, istrinya atau seorang istri ya ketika menceritakan aib atau menceritakan ya bagaimana kejadian ketika dia berhubungan dengan suaminya atau suaminya bercerita tentang aib ya ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka sungguh ini dosa yang sangat-sangat besar. Ya, dosa besar adalah apa? Menceritakan ya aib ketika khususnya ketika berhubungan. Ya, apapun itu. Ya, dalilnya adalah inna min asyarrin nas, bahkan sangat dengan bahasa yang sangat-sangat ngeri, Pak. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk, seburuk-buruknya manusia, min asyarrin nas. Ya. Inda Allah, di sisi Allah, manzilatan yaumal qiyamah, nanti kedudukannya di hari kiamat ya. Yang paling buruk kedudukannya adalah ar-rajul yufti ila imraatihi wa tufti ilaihi. Tsumma yanshuru sirraha, yaitu seorang laki-laki yang dia mendatangi istrinya atau istrinya juga ya berhubungan dengan suaminya, kemudian mengabarkannya, menyebarkannya rahasia kepada orang lain. Itu ya dosa yang diantara dosa yang paling besar. Bahkan pelakunya ya di hari kiamat kedudukannya akan menjadi apa? Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya, ada berapa poin? Ada 8 poin tentang sunnah-sunnah di dalam berhubungan suami istri.